Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa telah terjadi adalah demo yang bisa kita saksikan, ya. Maka marilah kita mengambil pelajaran hikmah daripada apa yang terjadi kepada seluruh pihak, ya, karena Abah sudah sering sampaikan 2025 terlebih dari bulan Juli kemarin adalah wiwitan pergantian gelombang, ya. Maka Abah sering sampaikan akan kemungkinan terjadinya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, sahabat, dari apa yang sudah terjadi dan sedang masih terjadi adalah menjadikan pelajaran. Yang pertama tentu saja adalah bagi eksekutif, dari mulai presiden, gubernur, bupati, adalah dan seluruh yang mereka termasuk juga adalah legislatif, seluruh jajaran dari ketua sampai adalah mereka para anggota legislatif. Demikian pula adalah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, bahwa ada satu pelajaran yang berharga kepada bangsa kita, ya. Yang Abah ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah Abah sering sampaikan kenapa Indonesia hari ini adalah tingkat kebahagiaannya adalah paling rendah di antara negara-negara Islam ke-86. Ini menggambarkan kepada kita adalah banyak hal, ya, bahwa manusia Indonesia sekarang berada pada tatanan level yang rendah dalam kebahagiaan. Berarti itu adalah dampak akibat daripada ekonomi masyarakat, ya, yang sedang memburuk, ya. Dan hal itu adalah secara analisa bisa kita lihat kenapa negara kita adalah 1.000 triliun adalah merupakan pelaku judi online. Maka tidak ada negara di dunia sebesar Indonesia yang terperangkap dalam judi. Ini gambaran kondisi masyarakat yang sedang miskin, ya. Mereka berharap untuk perubahan nasib, maka bagi mereka tidak jalan lain adalah salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah bahwa mereka adalah dengan judi itu. Yang kedua adalah Abah mengharapkan kepada pemimpin negara dari presiden sampai yang terendah. Maka marilah memiliki adalah rasa simpati, empati adalah keadaan rakyat. Silakan adalah Pak Presiden dan Pak Menteri, Pak Gubernur saksikan di dalam Biro Pusat Statistik kita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tadi semua. Karena pada dasarnya manusia bisa melakukan apa saja pada saat yang berkaitan dengan kelaparan, ya. Dan semoga saja ini adalah segera diredam, ya, karena pada dasarnya adalah masyarakat yang lapar, masyarakat yang sulit mendapatkan ekonomi, ya. Tetapi di sisi lain, dari sisi pemerintah, dari segala departemen yang nampak, departemen sosial, ya, departemen agama bahkan adalah memperlihatkan euforia adalah dari sekelompok orang-orang yang justru adalah mempertontonkan kemewahan, ya, bersamaan dengan rakyat yang miskin, pekerjaan yang susah, pengangguran yang terus bertambah. Kemudian satu demi satu adalah perusahaan besar adalah pilot, ya, atau mempilotkan diri adalah untuk kabur dari Indonesia, ya. Pada bersamaan itu adalah rakyat yang lapar ini seumpama daun kering yang mudah dibakar.
Maka dengan apapun yang kita bisa lihat hari ini, mereka seumpama daun yang kering yang mudah dibakar. Nah inilah sebetulnya Abah sudah beringatkan berbulan-bulan. Hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Pak Prabowo tadi semua. Karena sejak Pak Prabowo dilantik, saya melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo itu banyak berseberangan dengan kepentingan rakyat umum. Terkadang Bapak bicaranya adalah kelihatan ingin memperjuangkan rakyat, tetapi justru pada saat rakyat lapar, rakyat kering, ya, rakyat tidak punya pekerjaan, ekonomi sulit, malah Bapak menaikkan gaji hakim, jaksa sampai 200%. Bapak menaikkan adalah anggaran buat dewan tambahan 3 juta per hari. Ini adalah yang sangat berseberangan dengan rasa kemanusiaan. Inilah kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Adapun yang terjadi adalah legislatif adalah merupakan perwakilan daripada rakyat. Betul mereka wakil rakyat. Pada saat adalah keinginan rakyat ingin bahagia diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat keinginannya ingin mendapatkan mobil mewah diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat ingin jalan-jalan tidak punya uang diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat ingin mendapatkan rumah yang bagus diwakili oleh mereka. Pada saat rakyat ingin mendapatkan kendaraan yang bagus diwakili oleh mereka. Tetapi pada saat rakyat menderita, mereka tidak mau menjadi wakil rakyat. Bahkan mereka menari di atas penderitaan rakyat. Bahkan mulai songong pemimpin-pemimpin. Abah sudah ingatkan bahwa hati-hati dengan ucapan-ucapan kita sebagai pemimpin akan menjadi pemicu terjadinya adalah konflik horizontal yang akhirnya merugikan bangsa dan negara. Dan saya melihat sejak mulai Pak Prabowo ini adalah dilantik sampai hari ini justru semakin memperlihatkan tidak jelas apa yang sedang ingin Bapak bangun ini di negara ini. Dengan kebijakan MBG, makan bergizi gratis, itu menunjukkan bahwa korupsi bancakan yang sebetulnya yang sulit dianalisa, sulit dideteksi, karena tujuannya rakyat, bansos demikian. Maka tidak aneh dari bagaimana korupsi di Departemen Telekomunikasi, bahkan sampai yang membiarkan judi online itu ada, yang memberikan payung hukum kepada pejudi online itu adalah mereka, yang pejabat-pejabat tinggi tadi semua. Dan mereka di rumah-rumah mereka yang dipertontonkan dengan mobil-mobil mewah. Seperti saya sudah ingatkan kepada Pak Sahroni dari dulu, adalah selalu memakai jam yang sangat mahal. Dan berapa kalian tahu jumlah jam tangan yang dimilikinya? Nilainya tidak kurang dari 50 miliar, 80 miliar. Ada satu jam tangan senilai 15 miliar. Dia adalah mantan supir truk yang tiba-tiba menjadi raja pada saat disinilah menempatkan the right man on the right place. Dan kepada orang-orang baik kata Abah juga, ayo kalian nanti menjadi legislator, ayo kalian menjadi wakil rakyat. Justru malah sebaliknya, karena melihat keadaan ekosistem adalah pernegaraan kita yang tidak baik, justru orang-orang baik untuk malas untuk naik menjadi pejabat, untuk naik menjadi legislatif. Karena tadi, inilah yang barangkali Abah sering ingatkan bahwa akan adanya terjadi perang saudara, ya. Karena rakyat sudah lapar, miskin, pekerjaan susah, tadi semua. Sementara mereka yang duduk di atas, kata-katanya mereka itu betul-betul menyakiti rakyat, ya, mempertontonkan kekayaan, mempertontonkan bahkan korupsi yang nggak main-main. Ada satu orang korupsi sekian triliun dihukum dengan tidak adil. Ada orang bahkan inilah gerbang. Saya sudah ingatkan Pak Prabowo waktu itu. Pada saat Pak Prabowo memberikan gerasi dan abolisi pada 2 orang narapidana yang sudah terbukti bersalah. Inilah rakyat semakin tidak percaya.
Bersamaan dengan itu, mereka dinaikkan fasilitasnya, mereka diberikan apa semua. Mereka diberikan anggaran, hakim, jaksa yang betul-betul malah korup. Justru sebaiknya dinaikkan gaji sampai 200%. Coba. Dengan alasan, kata Bapak waktu itu, hakim ini sudah nggak pernah minta gaji, sudah sekian belas tahun, puluh tahun. Ya, buat apa bagi mereka gaji itu nggak ada harganya? Karena transaksi jual beli hukum di kita ini luar biasa. Nah, saya punya teman yang pengacara yang baik dan dia cerita, nggak ada sebuah hukum, sebuah vonis yang tidak ada uang. Disitulah maka akhirnya hukum berat sebelah, rakyat miskin. Ibaratkan nafsu amarah mereka memuncak, perut lapar, maka apapun bisa mereka lakukan dan itu adalah sah. Ya. Ucapan-ucapan pejabat yang kadang-kadang menyakiti adalah rakyat tadi semua. Justru yang tidak empati kepada rasa rakyat. Mereka sebagai wakil tapi kadang-kadang adalah tidak menyadari yang diwakilinya menderita. Justru sebaliknya. Maaf Pak Prabowo, setahu saya sejak zaman Pak Jokowi itu dimusuhi oleh DPR. Kalian cek, ya Pak Jokowi itu setiap kebijakan-kebijakan yang mau dilakukan pasti dibentur dengan DPR. Kenapa? Zaman adalah Pak Jokowi itu berkuasa sebagai presiden, lapar dia perutnya. Tidak ada anggaran yang semua. Tetapi begitu zamannya Pak Prabowo, kelihatannya legislatif dan eksekutif ini menyatu. Terjadilah hal-hal yang hil-hil yang mustahil. Maka pada saat di sisi lain rakyat susah, bahkan muncullah dari orang yang tidak bertanggung jawab, dari menteri yang tidak mengerti, karena orangnya bukan orang, jujur saja, di kabinet Pak Prabowo ini, kalau Abah menyaksikan, betul-betul adalah kabinet carut marut. Ya. Kalau hari ini, ya buat rakyat, buat sahabatku semua yang demo tadi semua, juga demo itu bagus tadi semua, tetapi juga hati-hati. Sekarang ini ada pihak ketiga. Kan Abah selalu berkatakan, kalau dua pihak sedang berantem, maka pihak ketiga. Bisa kita melihat pihak ketiga. Pada saat Bang Apan meninggal, semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni dosanya. Kalau seandainya yang datang Brimob bagus, kalau yang datang karena dia harus minta maaf. Kalau yang datang polisi bagus, Kapolri karena dia. Kalau datang gubernur masih boleh karena dia adalah pemimpin kepada yang meninggal ini. Tapi kalau datang partai politik, wah ini bahaya. Kalau tokoh politik yang nggak kaitannya dengan kecelakaan itu, dia datang ke situ. Nah inilah terjadi demo tanggal 25 yang disusul kemudian sampai demo tadi malam, ya tadi semua. Dan hari ini terjadi chaos di mana-mana. Ini semua adalah akibat pemimpin yang tidak benar dalam mengambil kebijakan. Terutama adalah bagaimana, lihat kemarin, korupsi adalah wakil menteri tenaga kerja tadi semua. Yang awalnya juga sebagai adalah supir judi online tadi semua. Ya. Tapi 2018, 2019 dari Jokowi mania sebagai pendukung Pak Jokowi. Tapi dia ditempatkan sebagai komisaris, kemudian ditempatkan sebagai wakil menteri. Mana bisa? Manusia itu adalah jiwanya ini, pada saat jiwanya belum terdidik, maka tubuhnya itu iblis yang bisa melakukan apa saja. Ya udah, akhirnya bukannya memudahkan orang pekerja, malah menekan tadi semua. Nah inilah dari awal saya sering bilang, Pak Prabowo dari satu sisi punya keikhlasan, walaupun tidak terlalu cerdas tadi semua, ya. Ketegasan beliau itu kayak main-main tadi semua, ya. Terkadang beliau itu adalah mudah saja mendengar apa kata orang. Oh ini bagus Pak, ambil. Oh ini bagus Pak, ambil gitu. Oh ini bagus Pak, ambil. Pak Prabowo yang saya sayangkan adalah sekarang, kalau seandainya karena maaf yang mendemo, ada salahnya dengan Ibu Sri Mulyani, ya. Bahkan ekonomi kita, kalian kalau ngerti Ibu Sri Mulyani adalah, yang Abah khawatirkan adalah bagaimana Barat masih percaya, ekonomi luar masih percaya pada Indonesia. Pada saat orang yang mereka percaya adalah
Karena Sri Mulyani itu bukan Eko, bukan siapapun lah yang akhirnya dipecat oleh partainya sendiri. Ya, tapi kalau beliau mundur, karena saya udah mendengar 2 bulan sejak beliau diangkat kembali jadi Menteri Keuangan, beliau hampir mundur. Ya tentu, saya akan ngerti. Sri Mulyani yang sudah terbiasa kerja dengan Pak Jokowi, 10 tahun, mengerti betul Pak Jokowi itu, maaf, barangkali saya Abah kembali yang mengangkat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi siap bermusuhan dengan Ibu Megawati dari awal. Sejak Bu Megawati meminta Pak Budi sebagai Kapolri, Pak Jokowi tidak mau. Ini mungkin banyak orang yang tidak mengerti. Pak Jokowi itu tidak satu orang yang disebut adalah oleh Bu Megawati adalah sebagai petugas partai, tapi dia petugas partai yang selalu berada di sisi rakyat. Maaf ya sahabat, ini harus dipahami. Sehingga beliau mengangkat orang-orang kayak Bapak Suki, the right man on the right place. Mengangkat orang-orang seperti siapa? Seperti Ibu Sri Mulyani, yang oleh orang lain, bahkan oleh Menteri Presiden sebelumnya nggak mau dia. Hanya oleh Pak Jokowi. Dan dia berkata, kalau bukan Pak Jokowi yang minta saya jadi menteri, saya sudah malas. Pada saat itu beliau menjadi seorang presiden dari sebuah bank dunia. Yang luar biasa jabatannya, gajinya lebih besar, fasilitasnya lebih besar. Tapi buat negara, dia siap mengabdi kembali. Dan 10 tahun bersama Pak Jokowi, ditambah dengan baru 2 bulan saja di kabinetnya Pak Prabowo, beliau minta mundur. Tentu, saya akan mengerti waktu itu kenapa beliau minta mundur. Karena apa? Karena beliau tidak terbiasa dengan menyusun anggaran yang tidak masuk akal. Ya, termasuk adalah makan bergizi gratis, adalah hampir 400 triliun yang ditetapkan. Yang sebenarnya adalah korupsi terselubung. Ya, kalau Abah melihatnya. Abah sudah mengatakan dari dulu, dan sekarang faktanya sudah mulai nyata. Bahwa uang itu tidak sampai kepada, bahkan menjadi ketawaan-ketawaan, bahkan muncullah keracunan-keracunan dan lain sebagainya. Maaf, ini saya tidak sedang mengungkit masalah, tetapi ini yang saya lihat adalah sekarang. Demo yang terjadi adalah kalianlah pemerintah yang mengundangnya. Dan orang seperti Abah sudah mengingatkan dari awal, hati-hati. Ini muncul lagi rekening yang tidak digunakan, akan diblokir oleh negara. Pada sisi rakyat, begitu detail kebijakannya tadi semua. Yang tidak bayar pajak akan dipersulit tadi semua. Coba. Tapi mereka yang menari-nari dengan korupsi, korupsi timah, korupsi timbal, korupsi tambang, korupsi di Pertamina, korupsi, yang lucu, jualan bensin setiap hari, beliannya cash, ruginya hampir mendekati ratusan triliun. Garuda rugi, Pertamina rugi, PLN rugi, BRI rugi. Mau apa negara ini? Tapi kata Abah, kembali lagi Abah menasihatkan kepada semua, ya kepada kita, karena kita anak bangsa. Dan sesama di antara anak bangsa kita yang selalu memberikan penyadaran. Hati-hati juga buat teman-teman yang sedang berjuang, ya. Tadi semua, ya, yang sedang berjuang kembali adalah untuk meminta kepada mereka yang mengaku dirinya sebagai wakil rakyat. Juga kembali kepada rakyat. Karena kalian telah mengangkat mereka dengan uang mereka. Ingat, sekarang ini pemilihan bupati, gubernur, presiden, bahkan sampai pemilihan ketua PBNU ulus. Terus kalau begitu, disinilah kenapa dalam hadis Nabi Rasulullah murtasi yang memberi dan menerima haram. Karena dampaknya yang timbul, nah ini juga pada masyarakat sendiri. Sehingga tanpa memandang siapa calonnya. Nah inilah kenapa sekarang ini dimanfaatkan oleh mereka para artis untuk menjadi legislator. Ya. Karena mereka yang terkenal mudah menjadi wakil rakyat. Mereka hanya duduk, apa yang bisa mereka lakukan? Maaf. Ya. Nah inilah kenapa Nabi selalu mengingatkan adalah menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, maka kalau tidak, hancurlah segala sesuatu itu. Tempatkan, tadi pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kepada perkara yang kalian tidak mengerti. Dan itulah kalau bahasa manajemen adalah the right man on the right place, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan saya di kabinet Pak Prabowo ini sedih menyaksikan itu. Bagaimana orang ini
Saya nggak perlu sebutkan namanya. Orang ini. Kok bisa-bisanya menjadi wamen, bisa-bisanya menjadi staf khusus, bisa-bisanya menjadi penasihat presiden. Dirinya saja nggak bisa menasehati dirinya sendiri. Bagaimana menjadi penasihat presiden? Ingat Pak Prabowo, rakyat kita ini sedang lapar. Rakyat kita sedang nganggur. Rakyat kita sedang sulit mencari pekerjaan. Bahkan investor-investor asing yang sudah menanam modalnya di sini satu persatu hengkang dengan judul apa? Pilot. Misalnya Sritek. Sritek itu bukan pilot. Sengaja dipilotkan oleh pemiliknya. Karena mereka ada melihat kesempatan itu. Karena selalu ya, kebijakan perbankan, kebijakan apapun, maka pada saat ada celah permainan di atasnya itu, maka itu akan selalu kejahatan itu datang bukan karena niat pelakunya, tapi ada kesempatan.